Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikra Mendela Umarang, NIM 832424071 dari kelas D, Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Saleh Al-Hamid, SIP, MA. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan jawaban dari soal yang telah diberikan oleh dosen pengampu pada mata kuliah kali ini. Baik, langsung saja ke soal nomor pertama. Soalnya yaitu, jelaskan konsep dan urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Nah, pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah sebuah konsep yang berupaya memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan ideologi bangsa. Urgensinya adalah untuk membentuk mahasiswa yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga karakter, pemahaman, dan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila, sehingga mampu menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, lanjut soal nomor 2, yaitu menyebutkan alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Jawabannya yaitu, Pancasila sangat penting dalam kajian sejarah bangsa Indonesia karena ia berfungsi sebagai dasar negara, identitas, dan pedoman hidup, serta memberikan kerangka pemahaman tentang sejarah perjuangan bangsa. Dengan memahami sejarah Pancasila, generasi muda dapat memahami nilai-nilai luhur bangsa dan peran Pancasila dalam membangun Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Lanjut ke soal nomor 3. Soalnya itu menjelaskan konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Konsep negara adalah entitas politik yang memiliki wilayah, penduduk, kedaulatan, dan pemerintahan. Tujuan negara adalah untuk melindungi rakyat, meningkatkan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sedangkan urgensi dasar negara yaitu seperti Pancasila, dasar sebagai landasan dan pedoman dalam penyelenggaraan negara, pembangunan, dan kehidupan berbangsa. Lanjut ke soal nomor 4. Soalnya yaitu menjelaskan konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, jawabannya yaitu Pancasila sebagai ideologi negara merupakan dasar dan panduan bagi penyelenggaraan negara di Indonesia, mencakup nilai-nilai yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Urgensinya sangat penting untuk memberikan arah dan tujuan bagi masyarakat, bangsa, dan negara dalam mewujudkan cita-cita nasional. Lanjut ke soal nomor 5. Soalnya yaitu menjelaskan konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, Pancasila sebagai sistem etika merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang membentuk pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Urgensinya terletak pada peranannya sebagai landasan moral, rambu normatif, dan panduan untuk mencapai tujuan nasional yang adil, sejahtera, dan harmonis. Oke, baik, lanjut ke soal nomor 6. Soalnya yaitu menjelaskan konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia merupakan dasar nilai yang penting dalam pengembangan ilmu. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai berarti bahwa setiap aspek pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi
harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Urgensinya adalah untuk memastikan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya maju secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Lanjut ke soal nomor terakhir, yaitu soal nomor 7. Soalnya yaitu menjelaskan penerapan Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa dan memberikan contohnya. Penerapan Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa dapat dilihat melalui pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, seperti di lingkungan kampus, dalam pergaulan, dan dalam aktivitas sehari-hari. Contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa antara lain: sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya yaitu menghormati dan menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari seperti jujur, bertanggung jawab, dan peduli. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya menghargai hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, berpendapat, dan berkeadilan. Mengembangkan sikap peduli terhadap sesama, khususnya teman yang sedang mengalami kesulitan, dan menjunjung tinggi keadilan dan tidak melakukan diskriminasi. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, contohnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, termasuk dalam pergaulan antara mahasiswa. Mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati antar sesama, dan menjaga keutuhan NKRI tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang memecah belah bangsa. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, melakukan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan, dan menghargai hasil keputusan bersama meskipun berbeda dengan pendapat pribadi. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya mengembangkan sikap peduli terhadap masalah sosial di sekitar, berjuang untuk mewujudkan keadilan sosial dalam berbagai aspek kehidupan, dan menghargai hak-hak masyarakat yang kurang beruntung. Baik, itulah jawaban dan presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.